Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Safira Salsabila dengan NIM 231101040032 akan menjelaskan tentang memahami dan menganalisis serta mempraktikkan cara menyusun tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, mempersiapkan asesmen diagnostik, dan menyusun bahan ajar. Rumusan masalah. Yang pertama, penyusunan tujuan pembelajaran. Yang kedua, merancang alur tujuan pembelajaran. Yang ketiga, asesmen diagnostik. Yang keempat, menyusun bahan ajar. Penyusunan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah suatu rumusan terencana yang harus dikuasai siswa agar proses belajarnya berhasil. Dalam menyusun tujuan pembelajaran, ada 4 faktor yang perlu diperhatikan menurut Hamzah, sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, pengertian. Pengertian alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tindakan sistematis dan terencana untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Alur yang jelas memungkinkan guru membuat kegiatan belajar yang efektif dan memenuhi kebutuhan siswa. Yang kedua, langkah-langkah penyusunan alur, yaitu dengan merumuskan tujuan pembelajaran atau TP, menyusun alur tujuan secara sistematis, menyesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran, kolaborasi antar guru, dan fleksibel dan adaptif. Asesmen diagnostik. Menurut Popham, asesmen diagnostik adalah bentuk evaluasi yang dilakukan sebelum pengajaran dimulai untuk mengidentifikasi kekurangan dan kekuatan siswa dalam suatu topik atau mata pelajaran. Hasil dari asesmen ini memberikan informasi penting bagi guru dalam menyusun rencana pembelajaran yang dapat membantu setiap siswa untuk lebih berkembang, terutama bagi siswa yang mengalami kesulitan pada materi yang akan diajarkan. Menyusun bahan ajar. Prinsip dalam penyusunan bahan ajar. Yang pertama yaitu keterkaitan dengan tujuan pembelajaran. Keterkaitan dengan tujuan pembelajaran berarti bahwa setiap bahan ajar yang disusun harus memiliki hubungan langsung dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, kesesuaian dengan tingkat kemampuan siswa. Kesesuaian bahan ajar dengan tingkat kemampuan siswa berarti bahan ajar harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa. Yang ketiga, variasi metode. Variasi metode pengajaran merujuk pada penggunaan berbagai strategi dan teknik dalam menyampaikan materi ajar. Selanjutnya, teknik dan strategi dalam penyusunan bahan ajar harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan siswa, dan karakteristik materi yang diajarkan. Yang pertama, pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk materi yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, prinsip penyusunan bahan ajar. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar agar efektif dalam menunjang proses pembelajaran. Antara lain, relevansi dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian dengan karakteristik siswa, keberagaman metode penyampaian. Dan yang ketiga, teknik penyusunan bahan ajar. Teknik penyusunan bahan ajar mencakup beberapa langkah yang harus dilakukan secara sistematis agar bahan ajar dapat disusun dengan baik dan efektif. Yang keempat, strategi penyusunan bahan ajar. Penyusunan bahan ajar yang efektif memerlukan strategi yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti tujuan pembelajaran, karakter siswa, dan konteks pembelajaran. Evaluasi bahan ajar.
Setelah bahan ajar disusun, penting untuk dilakukan evaluasi guna memastikan efektivitasnya dalam proses pembelajaran. Beberapa kriteria evaluasi bahan ajar meliputi penjelasan materi. Apakah bahan ajar mudah dipahami oleh siswa? Yang kedua, relevansi materi. Apakah bahan ajar relevan dengan tujuan pembelajaran? Yang ketiga, kesesuaian dengan kebutuhan siswa. Apakah bahan ajar sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan siswa? Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.